Di Jalan Purnama 1, Gang Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tinggallah satu keluarga kecil yang penuh kehangatan. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah yang bernama Ican dan seorang ibu yang bernama Ifta, satu anak laki-laki bernama Ahmad Nizam Al-Fahri berusia 6 tahun, dan satu anak perempuan berinisial IS berusia 1,5 tahun. Ifta merupakan wanita muda usia 24 tahun yang rela memberikan hatinya ketika dipersunting oleh seorang duda anak satu yakni Ican. Tanpa rasa ragu, Ifta menerima pinangan dari pria tersebut. Dari hasil pernikahannya ini, Ican dikaruniai satu orang putri yang cantik yaitu IS. Kelahiran sang putri mengharuskan Ican untuk bisa bersikap adil kepada kedua anaknya. Karena dari pernikahan sebelumnya, pria itu memiliki seorang anak laki-laki yakni Nizam. Anak itu dilahirkan oleh sang mantan istri yang bernama Tiwi. Di masa lalu, Ican memang sempat membangun rumah tangga dengan Tiwi. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Keduanya pun berpisah dan hak asuh atas Nizam jatuh ke tangan Ican. Tiwi lalu memilih untuk melanjutkan hidup dengan bekerja keras dan merelakan sang putra untuk diasuh ibu sambungnya. Sebagai anak pertama di keluarganya, Nizam merasa tak keberatan kalau harus berbagi kasih sayang dengan adik tirinya. Ia juga menerima kehadiran ibu sambungnya dengan sangat baik. Tentu saja Nizam yang masih lugu mempercayai Ifta sebagai wanita yang baik dan bisa menggantikan peran ibu kandungnya. Bocah itu juga menyayangi IS layaknya adik kandungnya sendiri. Terkait Ifta, banyak orang yang merasa heran dengan wanita usia 24 tahun itu. Di usianya yang masih tergolong muda, Ifta bersedia merawat Nizam sebagai anak tirinya. Wanita itu pun menunjukkan sikap yang baik dan berusaha menyayangi bocah tersebut di hadapan suaminya. Di sisi lain, Ican juga sangat mempercayai Ifta lebih dari siapapun. Ia merasa tak salah pilih karena istri mudanya terlihat sangat tulus dan perhatian. Hubungan pernikahannya yang kandas di masa lalu tak membuat Ican menjadi jera untuk kembali berumah tangga. Kala itu, sang duda yang tengah kesepian menemukan tambatan hatinya yakni Ifta. Menurut Ican, istrinya adalah sosok yang cantik dan sangat menyayangi anaknya. Hidup bersama sang wanita membuat Ican menemukan arti kebahagiaan. Kini Nizam sang putra tinggal bersama ayah kandung, ibu sambung, dan adik tirinya. Hubungan di antara Ifta dan sang anak tirinya terlihat begitu hangat layaknya ibu dan anak kandung. Kehidupan wanita itu juga tampak sangat bahagia dengan kehadiran Nizam dan IS. Orang-orang pun dibuat iri dengan kehidupan keluarga Ican dan Ifta. Keseharian Ifta dan anak-anaknya berjalan dengan normal-normal saja. Nizam dan IS terlihat sangat nyaman berada di dekat wanita itu. Saat sang suami berada di rumah, Ifta selalu mendampingi Nizam ketika belajar. Ican sang suami juga sering pergi dinas keluar kota dan ketika sedang di rumah, pria itu akan menghabiskan waktunya dengan Nizam, IS, dan Ifta. Ketika Ican sang ayah pergi meninggalkan rumah untuk urusan pekerjaan, maka Nizam terpaksa menghabiskan waktunya dengan Ifta di dalam rumah. Sementara itu, hubungan Nizam dengan Tiwi sang ibu kandung juga masih terjalin dengan sangat baik. Tiwi selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi melalui video call dengan anak semata wayangnya. Meski statusnya sebagai mantan istri, wanita itu berusaha untuk menjaga silaturahmi dengan Ican dan Ifta. Hubungannya dengan ibu tiri Nizam juga terjalin dengan sangat baik dan tidak pernah ada perseteruan di antara mereka. Ifta pun menjadi orang yang pertama kali dihubungi oleh Tiwi ketika hendak melakukan video call dengan sang putra. Sebagai sosok yang beretika, tentu saja Tiwi lebih memilih berkomunikasi dengan Ifta terlebih dahulu dibandingkan harus menghubungi mantan suaminya. Ifta juga selalu merespon telepon masuk dari Tiwi dengan sangat sigap. Dalam sambungan telepon, Tiwi pun merasa lega karena putranya baik-baik saja saat diasuh oleh sang ibu tiri. Pada akhirnya, wanita itu mempercayai Ifta sebagai sosok ibu pengganti yang ideal untuk Nizam. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2024, Ican menemukan benjolan dan luka memar pada pelipis Nizam. Ia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri sang bocah. Nizam lalu menjelaskan kepada sang ayah bahwa luka tersebut hanyalah memar biasa karena benturan dengan gagang pintu di rumahnya. Luka memar di pelipisnya juga tak membuat sang bocah merengek kesakitan kepada ayahnya. Nizam pun lebih banyak diam dan enggan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Di suatu malam yang sepi, Nizam dan Ifta sedang berada di ruang tengah. Malam itu adalah malam terakhir bagi Nizam dan ayahnya karena keesokan harinya sang ayah harus pergi dinas keluar kota.
Ican pun berangkat ke tempat tujuannya pada pagi hari di tanggal 19 Agustus 2024. Di pagi yang cerah sebelum berangkat kerja, Ican sempat memeluk putranya. Kala itu, Nizam juga berpamitan kepada sang ayah untuk berangkat sekolah. Bocah itu pun berangkat ke sekolah dengan dijemput oleh driver ojek online langganannya. Beberapa menit kemudian, Ican berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sebelum benar-benar berangkat, pria itu menitipkan putranya kepada Ifta. Sang istri pun mengangguk dengan tatapan yang begitu dalam kepada suaminya. Pada malam harinya, Ican menghubungi Ifta melalui video call. Dan seperti biasanya, pria itu menanyakan keadaan Nizam. Sang istri lalu mengatakan bahwa putranya sudah tidur karena pada saat itu hari sudah larut malam. Kemudian pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 20 Agustus 2024, Ican kembali menghubungi istrinya untuk video call. Akan tetapi, Ifta sama sekali tidak mengangkat panggilan telepon dari sang suami. Ican pun berusaha menghubungi istrinya berulang kali, namun tetap saja tidak ada respon. Hal ini membuat perasaannya menjadi kalut tidak karuan. Pria itu lalu memutuskan untuk pulang ke Pontianak. Ican pun meluncur ke kota asalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Sesampainya di Pontianak, Ican berharap bisa segera bertemu dengan Nizam. Pria ini tiba di rumah pada pukul 7 malam, namun tidak seperti biasanya. Di malam itu, Ican merasa ada yang berbeda. Rumah tampak sepi dan tidak ada sambutan dari putra sulungnya. Di manakah Nizam? Tidak seperti biasanya, bocah itu tidak menyambut ayahnya pulang dari kerja. Ican pun menanyakan keberadaan Nizam kepada istrinya. Ifta lalu menjawab dengan mengatakan bahwa Nizam tidak ada di rumah. Wanita itu menjelaskan bahwa sang bocah telah dijemput oleh seorang pria bernama Yogi yang mengaku sebagai kekasih Tiwi. Nizam dibawa pergi oleh pria itu pada pukul 1 siang sesaat setelah sang bocah pulang dari sekolah. Menurut informasi dari Yogi, Nizam sudah ditunggu oleh ibu kandungnya di bandara. Ifta lalu mengatakan bahwa Tiwi akan mengajak putranya untuk berjalan-jalan. Mendengar penjelasan semacam itu, Ican pun terkejut dan marah besar. Bagaimana bisa Ifta secara lancang menyerahkan putranya kepada orang asing yang tak dikenalinya? Pria itu lalu meminta bukti kepada Ifta tentang Tiwi yang sedang menunggu Nizam di bandara. Di momen itu, Ifta tidak bisa memberikan bukti apapun kepada Ican. Dalam benaknya, pria itu menjadi sangat khawatir sekaligus ketakutan dan pikirannya menjadi kacau. Ican takut jika ternyata Nizam sedang diculik oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan. Pada akhirnya, Ican memutuskan untuk membuat laporan tentang Nizam yang menghilang ke kantor polisi. Setibanya di Polsek Pontianak, Ican dilanda kepanikan dan kebingungan. Ia lalu menyuruh Ifta untuk menghubungi Tiwi melalui video call. Sang istri pun menurut dan segera melakukan video call seperti arahan suaminya. Di seberang sana, Tiwi mengangkat teleponnya dengan riang gembira dan tidak punya firasat buruk. Tak lama kemudian, Ifta menanyakan keberadaan Nizam kepada wanita itu. Tiwi pun menjadi bingung dengan pertanyaan yang baru saja didengarnya. Sang ibu kandung menjelaskan bahwa Nizam sedang tidak bersama dirinya. Namun, Ifta masih saja mengatakan bahwa sang bocah dijemput oleh sosok pria bernama Yogi. Dalam sambungan telepon, Ifta bersikukuh bahwa ia sempat mendengar suara Tiwi yang meminta Nizam untuk ikut bersama Yogi. Mendengar hal itu, Tiwi menjadi sangat terguncang. Ia pun bertanya-tanya siapa gerangan yang telah membawa anak sematawayangnya. Tiwi lalu menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan pria yang bernama Yogi. Sementara itu, petugas di Polsek mengarahkan Ican untuk meneruskan laporannya ke pihak Polda. Sang pria pun segera mengajak istrinya bergegas ke Polda untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Di tempat yang berbeda, badan Tiwi bergetar dengan hebat saat mendengar tentang Nizam yang menghilang. Wanita itu pun sangat kebingungan dan jantungnya berdegup dengan kencang. Tiwi pun merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya yang sangat jauh dari Pontianak. Dengan perasaan panik, wanita itu memutuskan untuk mengunggah story tentang hilangnya Nizam ke akun Instagram pribadinya. Tidak lama berselang, postingan yang dibuat Tiwi menjadi viral. Warganet pun berusaha mencari tahu tentang keberadaan Nizam yang sebelumnya tinggal di rumah bersama ibu tirinya. Viralitas dari postingan itu juga membuat pihak kepolisian segera bergegas ke rumah sang bocah. Sampai di kediaman Nizam, polisi mendapati kondisi yang sangat ramai. Kala itu, para polisi langsung menerobos dan masuk ke dalam rumah Nizam. Di dalam sana, mereka melakukan penggeledahan ke seluruh ruangan tanpa terkecuali. Namun sayang beribu sayang, petugas tidak menemukan petunjuk apapun di dalam rumah itu.
Meski begitu, polisi berspekulasi bahwa Nizam berada tak jauh dari lingkungan rumahnya. Salah seorang petugas mendekati Ifta dan mulai menginterogasi wanita tersebut. Sang petugas bertanya terkait detail lainnya yang bisa memudahkan proses pencarian. Di momen ini, sang wanita tidak mampu memberikan keterangan yang diharapkan oleh polisi. Pihak kepolisian pun berpikir keras agar dapat segera memecahkan kasus ini. Para petugas lalu berkeliling ke rumah-rumah tetangga dan mereka pun menemukan CCTV di salah satu rumah warga. Polisi segera bergegas ke rumah itu untuk menemui penghuninya. Namun sayang, si pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Pihak kepolisian terpaksa menunggu hingga tanggal 22 Agustus 2024. Di hari itu, mereka sudah bisa melakukan pemeriksaan CCTV yang berada tak jauh dari rumah Nizam. Keanehan pun muncul. Menurut rekaman CCTV yang ada, di antara pukul 12 hingga 13 siang, tidak ada sosok asing yang terlihat sedang menjemput Nizam. Rekaman terakhir menunjukkan sang bocah tiba di rumah untuk pertama kalinya dengan seragam sekolah. Lantas, bagaimana mungkin seseorang yang membawa Nizam sama sekali tidak tertangkap oleh CCTV? Kalau Nizam benar-benar dibawa oleh pria yang menurut pengakuan Ifta adalah pacar Tiwi, seharusnya ada pergerakan yang terlihat di dalam CCTV. Kecuali hilangnya Nizam memang bukan karena dibawa oleh pria misterius itu. Hal ini pun membuat semua orang menaruh kecurigaan kepada Ifta. Karena semua cerita yang menyebutkan bahwa Nizam dibawa oleh pacarnya Tiwi berasal dari Ifta. Pada sore hari di tanggal yang sama, Ican mendapat telepon dari ibu mertuanya. Dalam panggilan telepon, sang ibu mertua menyuruh Ican untuk memeriksa sebuah karung yang terletak di belakang rumah. Dari seberang sana, ibu mertuanya tidak menjelaskan apa isi karung tersebut. Ican pun langsung menuju ke belakang rumah dan mencari sebuah karung yang dimaksud oleh sang mertua. Setelah mencari-cari, Ican pun menemukan sebuah karung yang tertutup kantong plastik berwarna hitam. Pria itu lalu mendekati karung itu dengan perasaan was-was. Ican pun mulai meraih, merangkul, dan meraba-raba karung tersebut menggunakan tangannya. Di momen ini, pria itu merasakan sesuatu yang nampak tak asing baginya. Di dalam lubuk hatinya, Ican sangat berharap bahwa isi karung tersebut bukan tubuh Nizam. Ia pun memberanikan diri untuk membuka karung itu dengan pikiran yang kalut tidak karuan. Tak lama kemudian, Ican menjerit-jerit sejadi-jadinya saat melihat putra tercintanya sedang meringkuk di dalam karung tersebut. Tubuh Nizam terlihat sudah mulai membengkak dan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Siapa yang menyangka Nizam yang awalnya dilaporkan menghilang karena diduga diculik orang yang tidak dikenal, ternyata sudah terbujur kaku di dalam karung. Setelah ditemukan, bocah itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu, Tiwi, sang ibu kandung, masih belum mengetahui apa yang sudah terjadi pada Nizam. Pada malam harinya, Ican menghubungi mantan istrinya untuk mengabarkan sang putra yang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Tiwi pun syok berat dan hatinya menjadi hancur berkeping-keping. Terlebih lagi saat wanita itu mengetahui tentang Ifta yang diduga telah mencelakai putranya. Tiwi marah besar dan mengutuk keras perbuatan ibu tiri Nizam yang tidak berperasaan. Salah satu tetangga Ican juga menghubungi Tiwi melalui panggilan telepon. Sang tetangga lalu mengatakan bahwa Nizam telah dilenyapkan oleh Ifta. Tiwi pun tak pernah menyangka bahwa putranya yang lugu dan polos akan mengalami kejadian setragis ini. Wanita yang sangat dipercayainya sebagai ibu pengganti untuk Nizam ternyata malah menjadi dalang yang menyebabkan bocah itu kehilangan nyawa. Tanpa pikir panjang, Tiwi memutuskan untuk berangkat ke Pontianak pada pagi hari di tanggal 23 Agustus 2024. Di sepanjang perjalanan, dia berharap bahwa berita tentang Nizam tidaklah benar. Meski begitu, derayan air mata mengalir dengan deras dan membasahi kedua pipinya. Sesampainya di Pontianak, wanita itu pun bergegas ke Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo. Di dalam sebuah ruangan yang sangat dingin, Tiwi berdiri dengan kedua kakinya yang tampak bergetar dengan hebat. Ia melihat tubuh putranya yang sudah kaku dan tidak bisa dirangkul. Tubuh bocah itu sudah membengkak secara keseluruhan dan mata kirinya hampir mencuat keluar. Sungguh penampakan yang sangat menyayat hati. Tiwi terpaksa harus menyaksikan kondisi terakhir putranya yang begitu mengenaskan. Di kesempatan yang berbeda, seorang ahli forensik yang bernama Dr. Natalia mengungkapkan hasil otopsi. Sang dokter mengatakan kalau Nizam kehilangan nyawa karena mengalami trauma akibat benda tumpul di kepalanya. Kemudian Nizam juga mengalami pembengkakan di otaknya yang berakibat fatal. Dari pemeriksaan otopsi yang saya simpulkan
Penyebab kematian utama adalah trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan retaknya tulang ubun-ubun kiri sehingga terjadi pendarahan dan pembengkakan pada otak yang mengakibatkan peningkatan tekanan dalam rongga otak yang menekan pusat pernapasan di batang otak dan menyebabkan gagal nafas atau asfiksia. Dr. Natalia juga mengungkapkan bahwa Nizam telah kehilangan nyawa sejak hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Saat itu bertepatan dengan Ican yang menelpon Ifta tapi teleponnya tidak diangkat. Setelah mengetahui hasil otopsi, polisi mewawancarai 6 saksi yang terdiri dari Ican, Ifta, Tiwi, Ketua RT, wali kelas Nizam, dan driver ojol langganan sang bocah. Akhirnya fakta demi fakta mulai terkuak. Pada tanggal 19 Agustus 2024, Nizam pulang sekolah dengan keadaan seragamnya tidak terpasang dengan rapi. Diketahui bocah itu sempat buang air kecil di sekolahnya, dan hal inilah yang menyebabkan seragamnya tidak terpasang dengan rapi. Melihat seragam Nizam yang berantakan, Ifta pun tersulut emosi dan mulai mengomeli bocah itu. Usut punya usut, ternyata selama ini Ifta memendam perasaan iri dan dengki terhadap Nizam. Sejak mengetahui kehamilannya, Ifta merasa bahwa Ican lebih peduli dengan putranya dibandingkan dengan dirinya dan sang jabang baby. Setelah putrinya lahir dan kini sudah berusia 1,5 tahun, Ifta masih merasa bahwa Ican lebih sayang kepada Nizam. Siang itu, Ifta langsung memarahi Nizam yang baru saja pulang dari sekolah. Bahkan berdasarkan pengakuannya kepada polisi, ia sempat menendang Nizam dan menyeret bocah itu ke halaman belakang rumah. Ifta juga sudah melepaskan seragam sang bocah dan membiarkan Nizam hanya memakai pakaian dalam. Wanita ini lalu mengunci pintu dan menelantarkan Nizam di halaman belakang rumah tanpa pengawasan. Di momen ini, Nizam tidak melakukan perlawanan apapun kepada Ifta dan hanya bisa pasrah saat ditinggalkan seorang diri di halaman belakang rumah. Bocah itu pun menuruti perintah ibu tirinya yang menyuruhnya untuk berdiri di halaman belakang dan tidak diperbolehkan masuk ke rumah. Dengan hanya menggunakan pakaian dalam, Nizam duduk meringkuk di atas rumput sambil menundukkan kepala. Matahari sudah terbenam, namun Ifta masih belum membukakan pintu rumah untuk putra sambungnya. Nizam pun masih berada di belakang rumah. Bocah itu tidak berteriak ataupun meminta tolong untuk dibukakan pintu. Di halaman belakang, Nizam hanya ditemani oleh suara nyamuk yang mulai menggelitik di telinganya. Tidak lama kemudian turun hujan yang begitu lebat dan guyuran air hujan membuat tubuh mungil Nizam menggigil karena kedinginan. Pada keesokan paginya di tanggal 20 Agustus 2024, Ifta mendapati anak tirinya tertidur di atas rumput dengan posisi miring. Nizam tampak seperti sedang menahan rasa dingin akibat guyuran hujan yang menimpa tubuh mungilnya. Ifta lalu membangunkan Nizam dan memandikan bocah itu dengan air yang mengalir dari sebuah selang. Kemudian wanita itu mengambil handuk untuk mengeringkan tubuh Nizam. Saat melihat kondisi Nizam yang lemas, Ifta justru semakin kesal. Wanita ini malah mendorong anak tirinya sampai jatuh tersungkur ke lantai dan tidak sadarkan diri. Mendapati Nizam yang sudah tidak sadarkan diri, Ifta mencoba membangunkan sang bocah dengan mengguncangkan badannya. Akan tetapi, Nizam tak kunjung tersadar kembali. Ifta lalu membawa Nizam ke ruang tengah dan memakaikan baju berwarna hijau ke tubuh sang bocah. Kemudian ia menidurkan Nizam dan merentangkan selimut di atas tubuh bocah itu. Di momen ini, mulai ada perasaan was-was dan kekhawatiran yang muncul di benak Ifta. Wanita ini pun lalu mencoba mengecek detak jantung Nizam dan ternyata bocah tersebut masih hidup dan masih bisa bernafas. Ifta pun memberikan minum kepada Nizam sebanyak 2 kali dengan menggunakan tutup botol. Setelah itu, Ifta meninggalkan Nizam dan kembali ke kamarnya untuk mengurus IS sang putri. Beberapa waktu kemudian, wanita tersebut mendekati Nizam untuk mengecek kondisi sang bocah. Lalu, Ifta menyadari bahwa Nizam benar-benar sudah tak sadarkan diri dan tidak bernafas. Wanita itu pun menjadi sangat panik. Ia baru tersadar telah menyakiti Nizam. Alih-alih membawa sang bocah ke rumah sakit atau memanggil tetangga dan pihak kepolisian, Ifta malah menghubungi seorang dukun. Kemudian sang dukun memberikan saran agar Ifta segera melapor ketua RT setempat atau pihak kepolisian. Saran itu pun tak pernah digubris oleh wanita keji tersebut. Lalu pada pukul 5:30 di tanggal 21 Agustus 2024, Ifta mengambil sebuah kantong plastik hitam, karung berwarna putih dan seutas tali. Benda-benda itu akan digunakannya untuk membungkus dan menyembunyikan Nizam. Tubuh
Camalang itu dibungkus dengan kantong plastik hitam lalu dimasukkan ke dalam karung dan diikat dengan tali. Setelah terkemas dengan rapi, Ifta menyeret karung itu menuju ke belakang dapur. Wanita itu lalu meracik pewangi buatan dan disemprotkan ke seluruh ruangan di rumahnya termasuk ke permukaan sebuah karpet untuk menyamarkan bau. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, tepat pukul 9 pagi, Ifta memindahkan karung yang berisi tubuh Nizam ke samping mesin cuci. Wanita itu lalu menutupi karung tersebut dengan barang-barang yang terbuat dari plastik. Kemudian ia memindahkan lagi karung itu ke lorong sempit yang diapit dua dinding milik tetangganya. Setelah kasus ini terungkap, muncul berbagai laporan tentang kondisi Nizam semasa hidup. Salah satu laporan datang dari seorang guru TK yang menyebutkan bahwa ia sempat menjumpai memar-memar di badan Nizam. Akan tetapi saat ditanya oleh gurunya, Nizam selalu mengatakan bahwa memar di badannya karena terbentur pintu. Dari kasus ini, Ifta dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, ia juga dikenakan Pasal 44 Undang-Undang tentang KDRT dan Pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Jika dikalkulasikan, maka jumlah hukuman yang diterima Ifta adalah 15 tahun penjara. Dan sampai saat ini, kedua orang tua Nizam masih berusaha untuk memaksimalkan hukuman yang dapat diterima oleh Ifta. Betapa mirisnya melihat bocah berusia 6 tahun yang mampu menyembunyikan rasa sakit dari perbuatan sadis yang dilakukan oleh ibu tirinya. Semasa hidupnya, Nizam telah menahan rasa sakit yang tak tertahankan dan menyembunyikan kesedihannya dari semua orang termasuk ayahnya sendiri. Sosok ayah yang dinilai sangat perhatian tidak tahu menahu tentang apa yang dialami oleh putranya. Sikap baik hati yang ditampakkan oleh Ifta, sang ibu tiri, ternyata hanyalah kamuflase. Tidak ada kecurigaan terhadap ibu tiri Nizam yang bermuka muda. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah kali ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus selanjutnya.